Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Masih tetap dengan harapan yang sama bahwa kita ada di dalam syukur kita kepada Allah. Meskipun dalam banyak situasi, dalam banyak kondisi yang tidak kita harapkan, tidak seperti yang kita rancangkan, tetapi kita tetap percaya bahwa Allah tidak pernah salah memberikan pemeliharaannya bagi kita. Hari ini sapaan firman Tuhan akan menolong kita untuk kita boleh menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Mari kita akan menghayati bersama, kita siapkan hati kita berdoa. Belajar bersyukur untuk segala keadaan yang menyertai kehidupan kami, mengawali kami memasuki apa yang menjadi tugas karya kami hari ini. Tetap mempercayai bahwa pemeliharaan tangan Tuhan sungguh berarti bagi setiap kami. Apapun yang terjadi, bahwa Allah tidak pernah salah memeliharakan kami. Oleh karena itu kami hendak menghayati setiap sapaan Allah di dalam kehidupan kami. Juga hari ini sapaan firman-Mu yang akan menolong kehidupan kami untuk kami bisa menjadikannya lebih bermakna. Kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Bersabdalah ya Allah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Mari kita membuka dari Injil Matius 11 ayat 20 sampai dengan yang ke-30. Matius 11 ayat 20 sampai 30. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar akan firman Tuhan dan kita melakukannya. Amin. Saudara, adakah di antara kita yang ingin dipandang sebagai yang kecil? Adakah di antara kita yang ingin dipandang sebagai yang lemah? Adakah di antara kita yang kepingin dipandang sebagai yang kurang pandai? Agaknya semua orang tidak menginginkan itu.
Sebaliknya, orang akan cenderung berjuang bagaimana bisa mereka akan menjadi orang-orang yang lebih kuat, orang yang lebih pandai, orang yang lebih hebat, orang yang lebih besar dari yang lain. Bahkan untuk bisa mendapatkan itu semua, mungkin ada orang-orang yang mengatakan, berapa harga yang harus aku bayar? Aku mau. Supaya menjadi lebih pandai, supaya menjadi lebih hebat, supaya menjadi lebih besar, dan lebih yang lainnya lagi. Ibu bapak saudara, Yesus mengadakan banyak mukjizat di kota-kota Israel. Yang disampaikan di dalam perikop kita, meskipun demikian orang-orang yang ada di sana tetap menjadi orang-orang yang bebal, orang-orang yang tidak percaya. Oleh sebab itu Yesus mengecam beberapa kota yang tidak bertobat. Dia menyindir kekebalan mereka dan membandingkannya dengan kota-kota yang lainnya. Ada Tirus, ada Sidon. Bahkan menyedihkan lagi ketika yang dibandingkan itu adalah kota Sodom. Kita tahu bagaimana kota Sodom itu. Bahwa kota ini akan menjadi lebih baik dari Kapernaum nanti di hari penghakiman. Saudara, hal ini bisa terjadi ketika bangsa ini merasa bangga atas dirinya. Sebagai orang-orang yang sudah dipanggil Allah, sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, bahkan pilihannya adalah pilihan yang istimewa. Disinilah Tuhan Allah banyak sekali mengadakan mujizat. Bahkan karya-karya Tuhan yang dipandang luar biasa sepanjang sejarah yang ada. Tetapi sesungguhnya mereka tetap menjadi orang-orang yang tidak percaya. Mereka tetap menjadi orang-orang yang bebal. Pada perikop selanjutnya dikatakan di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus menyatakan syukurnya atas hal-hal yang disembunyikan Allah dari orang-orang bijak dan pandai, dan itu dinyatakan kepada mereka yang kecil di ayat yang ke-25. Mereka ini mengenal Bapa melalui Anak sehingga mereka menjadi milik Kristus. Dan disebutkan merekalah yang menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mendapatkan anugerah. Bapak Ibu Saudara, Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita justru dinyatakan kepada orang yang lemah, orang yang kurang pandai, orang yang kecil, orang yang tidak dipandang oleh orang lain. Itu sebabnya kita harus ada di dalam kehidupan rendah hati kita. Keangkuhan justru menandakan bahwa kita masih sebagai orang-orang yang belum menyadari bahwa sesungguhnya yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita itu adalah anugerah, dan semata-mata hanyalah anugerah Allah. Menjadi yang lemah, menjadi kurang pandai, menjadi yang kecil, itu memang tidak mudah. Tidak diinginkan oleh kita. Tetapi sesungguhnya bukankah itu yang menjadi kehidupan manusia? Bahwa kita menyadari dengan segala kerapuhan kita, kita menyadari begitu banyak keterbatasan-keterbatasan di dalam kehidupan kita. Berani jujur, ngelenggono, jujur terhadap kerentanan, jujur terhadap kelemahan, kekurangan. Apa yang ada di dalam diri kita adalah awal untuk kita bisa belajar menjadi orang-orang yang rendah hati. Belajar jujur menyadari atas kerentanan. Dan kita berdoa, kiranya Allah memberikan kekuatan kepada kita. Hal-hal yang bisa kita ubah.
akan dengan tekun kita mencoba untuk mengubahnya. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita harus mampu dan bersedia untuk mensyukurinya. Bagaimana kita belajar juga untuk saling percaya dengan berbagi kepada orang lain. Untuk kita bisa mendengarkan orang lain di dalam kelemahan, di dalam kelebihan-kelebihan mereka, tanpa memberikan penghakiman kepada mereka. Apapun yang saat ini menyekitari kehidupan kita, ada yang lemah, berbahagialah. Ada yang tidak berdaya, bersyukurlah. Merasa bahwa saya tidak lebih baik, tidak lebih pandai dari orang lain, saudara hayati itu, bahwa ada sesuatu yang sedang dirancangkan oleh Allah di dalam kehidupan. Tidak ada satu manusia pun yang ada di dalam kondisi sempurna dan betul-betul sempurna. Setiap kita mempunyai kelebihan, tetapi setiap kita pun memiliki kelemahan. Dan Tuhan tidak pernah salah untuk membentuk kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita menyadarinya, tinggal bagaimana kemudian kita mengolah kehidupan kita sebagai bejana yang akan diproses, dibentuk oleh Allah sedemikian rupa seperti apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, seperti di awal saya katakan, apapun saat ini yang ada dalam kehidupan kita, sesungguhnya Allah tidak pernah salah untuk memberikan pemeliharaannya. Ayo terus bersyukur dalam keadaan apapun, bahwa Allah memandang setiap kita, bahkan yang kurang pandai, yang lemah, yang kecil, tetap menjadi yang berharga di mata Tuhan. Jangan pernah merasa minder, tetapi setiap kita justru belajar untuk bisa rendah hati. Selamat berkarya dalam banyak kondisi-kondisi kehidupan kita, dan Allah memberkati kita. Selamat pagi. Amin. Kita berdoa. Kami menjadi ciptaan yang sesungguhnya berharga di mata Tuhan dan sempurna. Meski memang ada kelemahan, kerentanan, bahkan diri kami rapuh. Itulah kami dan kami harus menyadarinya. Tetapi kami punya Allah yang sempurna di dalam segala sesuatu, yang akan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Biarkan kami berjalan dituntun oleh Allah, tidak menjadi minder dengan segala keadaan kami. Pun ketika kami memiliki segala-galanya, kami merasa bahwa kami memilikinya, kami tetap menjadi orang yang rendah hati. Kami tetap bukan orang yang sempurna. Biarlah kami boleh bertelut di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kami diproses sebagai bejana menurut apa yang Kau inginkan. Inilah kami, siapapun kami, dengan keberadaan kami. Terima kasih Kau mencintai dan Kau mengasihi kami. Kami akan melanjutkan perjalanan kami hari ini, meyakini berkat pemeliharaan Tuhan tetap terjadi atas kehidupan kami, dan kami akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Amin.